tadurruhun najasatu mutlaqan. Nah, jadi para ulama ini adalah seperti imam Syafi'iyah, imam Hanafiyah, imam Hanabilah. Mereka itu membagikan kepada bahwasanya air itu dua lah, ada sedikit, ada yang banyak. Jadi apabila yang sedikit, tadurruhun najasatu mutlaqan. Itu air sedikit misalnya, sedikit tuh kada sampai 2 kula. Tadurruhun najasatu, memudaratkan najis yang sedikit kepada air yang sedikit, mutlaqan, secara mutlak. Jadi apabila ada air ulang, air ini sedikit dipak nih kada sampai 2 kula, ada situ najis, tahi cacakkah atau cacaknya kasala jur di situ juga mati, maka air itu berubah statusnya ampi tahur, ampi suci mensucikan, atau bahasa kita air itu mutanan najis, yang karena airnya itu kada boleh lagi digunakan untuk wudhu, untuk mandi, atau untuk menghilangkan najis. Siapa tadi yang itu pendapat Imam Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah. Kalau Imam Malik tadi asal jangan berubah aja, banyak kah sedikit, asal jangan berubah, dimasuki oleh najis, maka tetap statusnya suci mensucikan. Yang kedua, air itu wakasirin, dan air yang banyak. Ingatkanlah kalau disebut dengan air banyak itu ya air yang sampai 2 kula atau lebih. La tadurruhu, tidak bisa mudarat, tidak memudaratkan najis itu terhadap air yang banyak. Kada mudarat. Ini misalnya di bak masjid, di bak rumah pian, makanya bagus kita nih bola bak itulah sampai 216 liter. Para ulama nyaman sudah memudahkan bagi kita. 216 liter itu atau 2 kula itu pian 60 kali persegi. 60 cm kali persegi itu hitungannya sudah diuji tes sudah 216 liter. Tapi mau kalau lebih himpang pada itu lah ya kalau. Tapi karena untung bagi orang yang bisa bahasa kita tuh ada ilmunya, ada ilmunya. Misalnya ulang contohkan dulu, nih bak lah di rumah pian misalnya lah. Di bak rumah pian ini hanya hitungannya 218 liter misalnya, berarti 2 liter berapa lebihannya. Sekalinya di bawah paling bawah itu ada tahi cacak. Apabila kita kubur taruh sasan mandi, kita cipuk taruh sasan beresok, timbul hitungannya sekalinya 216 liter. Yang asalnya airnya suci mensucikan, berarti apabila kurang sudah hitungannya 216 jadi apa? Mutan najis airnya. Jadi kalau orang yang berilmu tuh, yang masih lagi 218 liter tuh, misalnya yang di bawah itu pakai apa nyaman ambil, pakai salang hiup terus tomat yang tahi cacaknya tadi. Salangnya dihiup lah nih tahi cacaknya. Yang kalau ambil yang supaya yang keluar dulu tahi cacaknya tadi. Jadi gunakan biar terus walaupun tinggal 10 liter lagi banyak dipaksa, tetap suci mensucikan. Tapi janganlah tahi cacak tadi diri ya tangan aja ini dia suci juga 218 liter lebih hitungannya. Itu pemulaannya hitungannya. Tapi kalau sudah inya berkurang timbul hitungannya tinggal 200 literannya, maka kada boleh lagi mulai 216 tadi kada boleh lagi digunakan. Misalnya asan basuh-basuh, asan mandi, maka boleh aja situ berwudu, mandi wajib dan lain-lainnya. Maka sudah terbawa 15 hari sembahyangnya. Harus 15 hari maka kada lah ya kan bajunya kada suci mensucikan ya kok. Nah kita kembali. Jadi kalau orang berilmu ada solusinya. Misalnya cacak mati di atas, tahi cacaknya belum tinggalan lagi, cibuk berdahulu, buang cacaknya, buang tahi cacaknya. Yang banyu di dalam guyong mandi tadi najis kalau hukumnya. Yang bekas cacak tadi najis kalau bolehkah diculupkan ke banyu yang lebih 216 tadi? Kada apa-apa, culuk apian karena jadi suci sudah tergabung lebih daripada 216 liter. Jangan gitu biarlah dalam mazhab Syafi'i kita ini untung banget ada biar misalnya air mustakmal sana 150. Di sini pulang ada air mustakmal 70 liter. Jadi air mustakmal tadi digabungkan keduanya.
Apabila kita berwudu pakai air mustamal yang jumlahnya 150 liter, sahkah wudu kita? Sahkah mandi kita? Kada sah. Tapi kita gabung yang 150 tadi lawan yang 70 tadi gabung berapa jadi hitungannya? 220 kalau maka air itu berubah lagi menjadi tahur, suci, mensucikan. Untungnya orang berilmu kan. Jadi apabila orang kada belajar biar atau yang setengah belajar nih ada air 150 liter. Sini 70 liter sama-sama mustakmal. Bahja mustakmal kada lagi dipakai ini. Langsung dibalik. Sayang banyak yang kalah. Apalagi bulan biasanya banyak itu nukar. Yang jadi dasarnya nyaman orang belajar juga. Kemudian jadi yang kedua bagian air itu adalah airnya banyak. La tadurruhu, kada bisa memudarati itu najis akan air yang banyak illa ma ghayyara ahadu awsafihi as-salasati, kecuali air itu berubah atau tidak illa ma ghayyara ahada awsafihi as-salasah, kecuali ada sesuatu yang merubah akan salah satu sifat air yang tiga itu. Jadi kecualilah apabila air itu banyak, walaupun jumlahnya 216, walaupun lebih daripada 216, tapi ternyata air tadi berubah dengan sebab masuknya najis, maka air itu pun ampih hukumnya tahur atau suci mensucikan. Ampih. Ini misalnya biar nanon nih di mana? Di tong, ya ada bisa di tong dalam rumah. Sahanya nggak ada tahu-tahu kenapa tong tuh buka sedikit, sahanya di situ masuk, kenapa nang masuk tikus, misalnya seikongkah dua ikongkah, kada tahu kita lah. Sahanya hari kalawan hari, sahanya timbul banyu kita tuh berubah. Sekali dicek dalam tong tuh sahanya dua ikong, tikus kawin tidak, itu misalnya lah kan mati tikus berpacaran kan mati di situ lah. Maka yang banyong satong tadi berubah baunya jadi najis. Cahanya tikus tadi hanya raja matinya dan ketahuan, dan air itu kada berubah masih suci mensucikan lah, masih lagi lain karena kada berubah. Asal tadi catatannya tong itu lebih 216. Apabila tongnya 150-annya masuk tikus dua ikong lah. Yang seikong selamat, yang seikong mati lagi nih. Apakah baju itu bisa lagi dipakai suci untuk berwudu, mandi dan membersihkan najis? Bolehkah? Kada boleh lagi lah. Walaupun kada berubah, apalagi berubah. Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, apa tadi? Berubah airnya, berubah kada berubah, namun sedikit toh tetap hukumnya mutanajis atau najis. Najis airnya tadi kada boleh lagi dipakai. Lain dan empat mazhab siapa? Imam Malik tadi. Masuk katong kita yang tikus berpacaran tadi. Ya kalah. Mati di situ dua. Mati nih. Nah, maka air itu sakanya kada berubah, baunya kada berubah, bau tikus mati kada. Bagus lagi banyunya, berarti hukumnya air itu tahur, suci, mensucikan. Boleh kita pakai wudu, mandi dan membersihkan najis. Kemudian, yang dimaksud dengan sifat-sifat air itu yang pertama adalah launihi, warnanya, au ta'mihi atau rasanya, au rihihi atau baunya. Jadi selama yang tiga ini kada berubah, kada berubah, warnanya, rasanya, baunya, air itu banyak dimasuki najis, maka hukumnya air itu tetap statusnya tahur, airnya mutlak, tetap lagi